Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Hari ini aku datang untuk menemani kalian dengan membawakan suatu cerita kisah tentang TKW. TKW ini guys memanfaatkan majikannya yang sudah baik. Padahal sudah 4 tahun dia dimajikan, majikannya itu baik sekali, tapi ternyata TKW ini malah memanfaatkannya. Pokoknya gitulah inti dari ceritanya. Nah, penasaran kan kalian sama ceritanya? Ikuti kisah selengkapnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Oke guys, ini ada seorang TKW bekerja di Hong Kong. Dia sudah 4 tahun di majikan yang baru. Dia sudah di Hong Kong itu sudah 8 tahun, tapi pindah majikan 3. Ini majikan yang terakhir sudah hampir 4 tahun. Katanya mau renew kontrak. Majikannya baik sekali. Dia kan pindahan. Dia 8 tahun ini sudah ganti 3 majikan. Yang pertama 2 tahun, yang kedua 2 tahun, yang terakhir ini sudah 4 tahun dan katanya sudah membicarakan mau dikontrak lagi. Tapi TKW ini kayak memang dari sudah 2 tahun itu kayak sakarepe dhewe. Semena-mena lah, mentang-mentang majikannya tuh baik, gak ada ngomongnya, pokoknya kerja seenaknya, sakarepe dhewe lah. Karena kenapa? Majikan tuh jarang protes. Majikan kan tidak pernah di rumah, suami istri tuh kerja, malam aja yang makan malam di rumah. Dan punya anak ada di luar negeri sekolah katanya gitu ya. Majikan ini super baik, dibelikan apa aja. Pokoknya kayak sepatu, kayak baju, kayak musim dingin, care lah, peduli sama pembantu itu. Ini kan jarang ya majikan yang seperti ini. Terus kalau mau makan itu ditulis di uang belanja itu sudah iya aja. Pokoknya kayak dilulu lah. Yang namanya TKW ini dilulu sama majikannya, wis karepmu ngono gitu loh, kayak majikan yang penting rumahku bersih, mungkin seperti itu. Memang ya hanya bersih-bersih saja, ada kucing 1. Setelah itu Mbak ini kan mau renew kontrak kurang 4 bulan. Dia tuh mau renew kontrak pokoknya. Kan saling sepakat, ya sudah saling sepakat. Tapi guys, kayak majikan ini kan mungkin tidak tahu kayak kan biasanya kalau udah 4 tahun itu ada kesepakatan ngomong apa, long service masa atau tidak itu ngomong, kadang nggak ngomong gitu. Majikan ini tanya sama si Cece, kamu mau kerja lagi apa tidak di sini? Iya, mau kerja lagi. Tentunya ya senang lah, namanya orang baik mendapatkan majikan yang baik, nggak ada bili bala, nggak pernah ngecek kebersihan. Pokoknya kerja sakarepmu, yang penting aku mulai nang omah wis ndelok omah resik, mungkin kayak gitu ya, masak wis anane gitu mungkin. Kebetulan memang majikan itu makannya itu mewah-mewah. Kalau belanja itu banyak. TC ini, TKW ini memang kalau belanja tuh yang kelas lah, pokoknya enak. Tapi sakarpe, nggak menuntut aku ingin ini, enggak. Cuman maksud masakannya tuh mewah. Apa kata si CC ini mau masak apa, yang penting kayak di restoran ya gitu. Tapi CC ini kalau ingin beli apa-apa tulis gitu. Pokoknya sakarpe wis sama sampo, sabun semuanya tuh beli di sana. Memang diobral lah sama majikan ini, diturut. Semuanya perlengkapan dia itu difasilitasi. Apa majikan ini baru pertama atau bagaimana tidak tahu. Pokoknya semuanya fasilitas itu ada.
kayak sabun, pasta gigi, pokoknya sampo semuanya tuh dilengkapi. Makanan ringan sama kopi, Indomie itu sudah semuanya lengkap. Ini kebetulan saja dapat majikan yang bagus. Memang aku udah bilang majikan tuh tidak semuanya jahat. Ada yang juga yang baik. Itu namanya rezeki-rezekian guys ya. Tapi kalau yang tidak tahu, kalau dari Indonesia ya, yang tidak pernah ke luar negeri, jangan mengutamakan indah-indahnya dulu. Pikirkan resikonya dulu, pikirkan bagaimana gitu lah, sanggup apa tidak aku kalau begini, misalkan begini. Kalau mendapatkan majikan yang baik, sudah jangan dibahas lagi, jangan dipikirkan lagi. Ya tentu kalau udah baik, dapat majikan baik ya baik, nggak usah ngapain dipikirkan lagi gitu ya. Yang dipikirkan itu jika aku mendapatkan majikan yang tidak baik, bagaimana gitu loh. Kembali ke Cece ini. Cece ini sepakat sudah untuk saling renyung karena majikannya juga ya mau gimana lagi, males untuk punya pembantu baru, mungkin seperti itu. Ini sudah paham dengan aku, sudah aku mau ambil ini gitu. Si majikan ini kan mungkin nggak ada kesepakatan apa, pokoknya tanda tangan, pokoknya kamu yang penting mau ke aku, udah gitu. Karena itu sudah baik dan majikan ini sama TKW ini seperti teman guys. Maksudnya tuh makan bersama, pokoknya baik lah seperti teman. Oh friend, ini apa ya, best friend lah. Pokoknya enak lah kemana-mana ya. Kalau belanja ya seperti temen gitu loh guys. Perlakuannya majikan sama Cece itu ya kayak temen. Pokoknya pembantu betah, majikan pun betah. Pembantu betah sama majikan, majikan pun betah sama pembantu ini. Mungkin komunikasinya itu nyambung atau bagaimana, inisiatifnya bagus, mungkin untuk masak-masak sudah enak, bisa dilepas, berpikir sendiri, mungkin seperti itu ya. Ini pembantunya tuh bagus sekali. Kalau masalah masak, masalah komunikasinya bisa diterima, mungkin bahasanya pinter gitu. Cece ini kan setiap minggu libur, karena kan hanya jaga kucing, kan kucing itu kalau minggu kan diurus sama majikan, jadi setiap minggu libur. Tapi majikannya itu bilang kalau kamu nggak mau libur ya oke, sudah nggak apa-apa, tak bayar gitu loh. Jadi enak lah, libur karmu, nggak libur ya karmu gitu loh. Kan tapi dibayar gitu. Akhirnya Cece ini memilih untuk libur. Dan Cece ini punya kenalan, katanya. Punya kenalan orang Pakistan. Dia punya kenalan Pakistan. Jadi dia itu setiap minggu libur ya menemui itu. Mungkin ya dia itu kebutuhan tiap minggu itu banyak. Kan soalnya setiap minggu keluar sama si cowok ini. Kan penampilan juga memang penampilannya beda sih gitu, butuh penampilan karena orang cowoknya orang Pakistan. Akhirnya ya nggak ada masalah apa-apa. Mungkin Cece ini punya masalah keuangan atau bagaimana, kan setiap minggu keluar kan menghabiskan uang, apalagi sama laki-laki gitu ya. Kalau Pakistan sih ini dengar-dengar ya, aku nggak tahu juga. Katanya yang cewek itu katanya masih sedikit banyak mengeluarkan uangnya sendiri, mengeluarkan uang pribadi. Ini katanya, aku tidak tahu. Mungkin uangnya dibuat gitu, dibuat mungkin masak di rumah cowoknya atau bagaimana, beli sendiri atau bagaimana, mungkin uangnya jadi nggak ada. Akhirnya dia itu kan uang sudah tidak ada, tidak punya lah uang, tabungan tidak punya. Uang sudah habis untuk libur setiap minggu, mungkin ya mengeluarkan sedikit banyak untuk laki-laki itu, ya akhirnya ya tidak punya tabungan, tidak punya apa. Ini aku menggaris bawah ya, tidak semuanya yang mendapatkan laki-laki yang seperti itu mengeluarkan biaya sendiri. Aku tidak tahu dan tidak semuanya. Ini kemungkinan yang banyak aku dengar, katanya kalau punya hubungan orang Pakistan itu si cewek ini
kebanyakan masih sedikit banyak mengeluarkan uang pribadi gitu katanya untuk belanja lah, apa belanja dapur atau gimana. Kan kalau orang Pakistan punya rumah sendiri atau ngontrak atau gimana, jadi terkadang ceweknya yang belanja masakan itu. Ini hanya katanya yang pernah aku dengar, tapi aku tidak mengejas itu ya. Di kemudian hari si Cece ini punya kebutuhan yang banyak di rumahnya. Dia nggak menceritakan bayar utang atau apa di Indonesia atau membangun rumah, dia nggak menceritakan, cuman ada kebutuhan gitu aja. Karena Cece ini tidak punya tabungan, dia nekat ngomong ke majikan. Oh ya, sebelumnya majikan itu pertama dulu itu katanya pernah bilang ke Cece ini bahwa dia tidak suka sama Cece yang suka pinjam uang gitu, walaupun pinjam uang ke bank atau ke dirinya mungkin seperti itu. Dia sudah bilang satu kali katanya dulu waktu pertama kali di rumahnya pernah cerita seperti itu. Jadi Cece ini nekat untuk pinjam uang, nekat ngomong ke majikannya karena dia sudah kepepet, nggak punya jalan lain, dia kepepet ke majikannya nembung apa ngomong karena majikannya itu sudah kayak best friend, kayak bestie. Jadi karena kan aku ngomong kan bisa. Dia memberanikan diri untuk ngomong sama majikannya bahwa dia mau pinjam uang 50.000 gitu. Karena kan katanya suruh potong setiap bulan. Kan katanya mau renew kontrak. Kaget lah yang namanya majikan ini. Kaget. Langsung kayak pokoknya majikan ini kaget. 50.000 untuk apa kamu seperti itu, gini lah. Pokoknya diceramain lah, namanya Cece ini sama majikan diceramain bili bala. Akhirnya dia mohon-mohon, Cece ini memohon-mohon, padahal mau renew kontrak ya. Ini sudah ngomong renew kontrak itu sudah dapat 1 bulan baru berani ngomong untuk pinjam uang ke majikannya. Mungkin si Cece ini sudah tidak khawatir lagi karena dia mau ngontrak aku lagi. Mungkin gitu. Pokoknya sudah tanda tangan renew kontrak. Mungkin kontraknya itu masih belum masuk ke imigrasi atau bagaimana. Karena pinjam uang itu salah 1 bulan tanda tangan kontrak itu. Gitu guys ya. Akhirnya tanda tangan dengan cepat. Mungkin kontrak itu masih belum masuk ke imigrasi. Majikannya nggak jawab apa-apa, cuma kaget. Lalu kan kaget kan ya, kan Cece ini tidak menduga kalau akan terjadi sesuatu. Kan cuma ngomong kalau ada pinjam, kalau tidak ada nggak apa-apa gitu kan. Mungkin si majikan ini langsung ngomong ke agent bahwa kontraknya di cancel. Gitu guys. Majikan ini tidak ngomong apa-apa, langsung paginya langsung ngomong nggak ngomong ngasih uang pinjaman, melainkan dia langsung memutuskan untuk tidak ngontrak lagi, bahwa aku sudah cancel tanda tangan kontrak. Maaf ya Cece, aku tidak mau kontrak lagi kamu, aku mau pergi ke luar negeri. Alasannya seperti itu guys. Kan alasan tidak masuk akal. Kalau mau ke luar negeri, kenapa kok mau ke luar negeri kok tiba-tiba? Ya padahal kemarinnya itu pinjam uang, kok langsung paginya ngomongin kontraknya di cancel ke agen tanpa sepengetahuan Cece ini gitu loh. Di cancel itu bukan interminit, tidak, bukan di interminit, bukan, itu berarti sudah finish karena kan nunggu sampai finish gitu. Maaf Cece, saya tidak mau kontrak kamu lagi, kamu cari majikan lagi karena aku mau ke luar negeri, mau ngikutin anakku gitu alasannya. Kan tidak masuk akal. Ternyata diselidiki si Cece ini menyelidiki ke agent. Kenapa kok aku di cancel sama majikan Bu gitu ya.
enggak apa-apa, gitu kan sama agent, enggak apa-apa. Majikanmu mau ke luar negeri katanya, kamu cari majikan lagi, karena di sana enggak ada kerjaan sudah. Loh, kan kemarin sudah sepakat gini-gini. Yang enggak tahu mungkin majikan berubah. Lalu agen tuh bilang, aku mau tanya sama kamu, kamu pernah nembung duit ya? Pernah melontarkan ingin pinjam uang sama majikannya 50.000 ya? Iya, tapi kan nggak menjawab apa-apa. Oh, semestinya itu kamu semestinya tidak pernah terlontar omongan itu. Jadi cecenya ini sudah menyimpulkan bahwa majikanku ini tidak ngontrak aku lagi, menginsel kontrakku ini lagi karena ya masalah sepele, hanya mau pinjam uang. Nah, intinya memang orang Hongkong ini guys tidak suka pinjam-pinjam uang itu, pembantunya pinjam uang itu tidak suka. Ada yang ngasih, tapi kan 1.001. Ada yang tidak suka, ada yang ya ngasih-ngasih gitu aja ada. Kan namanya rezeki-rezekian. Ya lebih baik kalau memang kebutuh-butuh apa dipinggirkan dulu. Kalau kepingin sesuatu, nabung dulu, maksudnya suatu saat nanti gitu. Kalau bisa, jangan sampai kita itu mengeluarkan uang dengan laki-laki, agar uangnya utuh. Gitu ya, ya cinta boleh-boleh saja, tapi jangan mengeluarkan uang. Kalau bisa gitu loh guys. Lah, jadi sekarang, si Cece ini, majikannya sudah tidak ngontrak lagi, kontraknya di cancel gara-gara ya hal sepele itu. Gitu, ini untuk pelajaran ya guys. Sebaik-baiknya majikan, walaupun majikan tuh baik banget, jangan kita tuh ngelunjak, jangan. Takutnya apa? Ya akhirnya kita dikeluarkan, sudah enak-enak, majikannya malah kita tidak dikontrak lagi gitu guys ya. Ini pelajaran untuk semua TKW, jangan memanfaatkan majikan yang baik selagi majikan itu membutuhkannya, membutuhkan kita, membutuhkan tenaga kita. Ya walaupun baik ya yang normal-normal saja. Kalau meminjam uang sekian-sekian itu ya memang kebanyakan orang Cina itu nggak suka guys ya gitu ya. Itu aja ceritanya tentang TKW yang memanfaatkan majikan yang baik. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kerjalah yang normal-normal saja. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.